Selamat siang, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Kembali bersama kami Ataris Motovlog. Kali ini di hadapan kita terdapat sebuah unit motor, yaitu Blade ya, Blade. Yang mana permasalahannya mesin ini olinya netes terus. Itu diakibatkan waktu buka baut olinya itu dipahat ya, diketok-ketok, jadi sehingga dudukan ininya pecah. Yang harus kita lakukan sekarang seperti biasanya dulunya ya, yang kami maksud itu mesin ini harus dibelah, terus bawa ke tukang las aluminium. Dan ini dilas, aluminiumnya dilas. Setelah itu nanti dibikin drat ulang. Kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki baut oli itu tanpa dilas ya, tanpa dilas babet. Hanya kita akan kasih tambalan lapisan plat aluminium di sini setebal 5 mili. Terus di bawahnya akan kita overbos sehingga olinya tidak bocor lagi. Ini pecah ya. Ini motornya Blade. Itu pecah. Kelihatan kan guys? Itu pecah. Nah, itu dia. Itu pecah ya. Nih. Itu pecah, ini dia pecahnya. Sehingga olinya netes-netes terus. Ini yang di ujung kuku itu adalah retak. Oke, ini retak nih guys. Nanti cara kita ngakalinnya gampang. Kita ambil dulu materialnya. Materialnya ini ya. Ini blok motor Yamaha Xeon. Oh, Yamaha Xeon. Ya benar ya. Ini Xeon. Terus yang kita ambil plat bagian ininya. Kita potong dari sini sampai sini ya. Terus kita tempelkan di situ. Terus kita gunakan busi. Ini busi kepunyaan W16EX buatan Denso. Ini bisa diaplikasikan ke motor Ninja ya, Ninja, Satria Hiu ataupun Satria 2 tak gitu ya. Oke, kita lihat proses selanjutnya. Dan ini kita bongkarin dulu lonceng gandanya, terus rumah koplingnya. Terus nanti mesinnya kita turunin ya, tapi tanpa dibongkar, dipretelin ya. Oke guys, pretelin dulu semuanya. Ini kerak oli. Terjadinya kerak oli ini diakibatkan karena terlalu lama ganti oli sehingga keraknya numpuk. Jika hal ini terus berlanjut, maka tidak tertutup kemungkinan bahwasanya setangkruk as cepat jebol. Soalnya ini adalah jalur oli ya, jalur oli masuknya dari sini, terus nanti keluar dan numpuk di dalam ini dan disambungkan dengan ada di situ sejenis jalur olinya kayak parit kayak gitu ya. Ini diakibatkan kerak ini numpuk karena terlalu lama ganti olinya. Hitungan 2 bulan, 3 bulan motornya berjalan terus ya, sehingga terjadi penumpukan kerak. Nah, kalau udah kayak gini, kerak-kerak gini, terus olinya
bersirkulasi secara terus-menerus ke jalur ini, dan kotoran kerak-kerak ini nanti tergerus masuk ke connecting rod, dan juga nyemprotnya ke oil jet. Oil jet itu yang kami maksud itu semprotan ke piston. Nah, bisa-bisa jadi motornya nanti cepat jebol. Oke, sekarang kita buka mur itu, kita gunakan kunci mahkota. Kunci mahkota, sambungkan dengan sambung sok, terus obeng tok ya. Lantas kita hajar. Nah, ini kalau kita punya kunci ini, kita nggak perlu lagi merusak baut itu ya. Oke. Jadi kalau bekerja itu harus mempunyai alat yang cukup. Nah, oh ya, ngomong-ngomong tadi soal kerak menumpuk di situ, ini kita akan kasih tahu jalur olinya buat pemula saja. Dia masuk di sini, olinya dari blok kopling, terus keluar di lubang ini ya, lubang ini, terus nyebar di ruangan dalam ini, terus lewat ke parit-parit ini, terus disambungkan lagi dengan kruk as yang bagian dalam itu. Makanya kalau dia olinya tidak bersih, banyak kerak numpuk di situ, dia bisa mengakibatkan connecting rod ataupun setang kruk as cepat jebol ya. Oke, sekarang kita lanjutkan proses pelepasan rumah kopling. Langsung saja kita hajar pakai kunci mahkota. Lepaskan baut penampung, wadah penampung oli. Ini fungsinya alat ini buat penampungan oli ya, biar koplingnya tidak kering ataupun tidak rentan terbakar. Kalau koplingnya udah kering kayak itu, gampang slip ya guys. Itulah fungsi wadah itu yang diciptakan sama pabrik ya. Oke, ini susah dibuka, diakibatkan kerak terlalu banyak menumpuk ya. Keraknya banyak banget. Nah, itu ya guys, udah kelihatan kan, baut oli itulah yang harus kita perbaiki. Oke, jadi mesinnya kita turunin dulu semuanya, nanti baru kita lanjutin ya. Oke guys. Ini adalah proses pelepasan baut terakhir biar bisa mesinnya diturunin. Nah, oke. Setelah itu bautnya udah, mur-murnya udah kita pada lepas semua ya. Terus terakhir ini baut gantungan mesinnya udah turun. Oke guys, udah turun bautnya. Terus terakhir baut gantungan yang bagian belakang ya.
Oke, udah dilepas semuanya, tinggal kita copot mesinnya. Oke, sudah kita lepas semua. Terus unitnya kita pindahkan ke dalam dulu. Nah, itu yang mau kita perbaiki buat oli. Ternyata ini udah diganjal-ganjal ya guys, udah pecah. Udah diganjal-ganjal sama seng ya. Diganjal-ganjal pakai seng, terus masukin bautnya dipaksa. Nah, hancur semuanya. Ini seng ya. Ini seng. Nah, inilah yang harus kita masukkan nanti ya guys. Ini supaya dia bisa nyatu lagi. Oke guys. Untuk terhindar dari kebocoran. Oke, kita lanjutkan prosesnya sebentar lagi ya guys. Oke guys, ini kita lanjutkan proses ininya ya. Proses menambal crankcase baut oli ini tanpa harus kita las. Soalnya ngelas aluminium di sini, wow, jauh banget. Jadi kita menghindari kebocoran ini dengan cara kita tambal. Kita tambalkan. Terus itu kita udah membentuk polanya. Polanya seperti ini. Kita cari nanti bahan dari aluminium ya. Terus ini kita masukkan ke dalam ini. Terus kita baut dari luar, baut kecil ya, kiri kanan. Terus nanti kita lanjutkan proses bikin lubang ini, bikin lubang baut oli. Kita overboss menggunakan busi Satria. Satria ya, sejenis busi inilah ya, yang gede ya. Terus kita tembus. Bahannya udah kita siapkan ini ya, dari blok ini, blok motor Xeon ya. Polanya udah kita tempel sini, nanti kita tempel ya. Terus nih kita garis, kita potong. Oke, setelah kita potong kayak itu, kita tambalkan ke situ, dilapisi, maksudnya itu dilapisi ya, dilapisi. Setelah itu dikasih overboss seperti ini ya. Nah gitu ya guys. Oke, kita langsung saja bikin polanya. Kita tambal ini, polanya kita satukan ke material yang mau kita buat ya. Ini dari blok Xeon bekas motor ya. Ini polanya tinggal kita tambal ya, kita tempel, lantas kita ikutin polanya. Nanti kita potong.
Yang jelasnya seperti ini lah guys. Guys. Nanti kita potong menggunakan bor ya. Oke guys, ini udah kita tandain ya. Tinggal kita bor saja. Nanti kalau kita gunakan gerinda, nanti serat aluminium lengket-lengket di batu gerinda tuh guys. Jadi mending kita bor dulu sekeliling sesuai pola, nanti baru kita potong ya. Nah, kalau udah berlubang-lubang seperti ini guys, setelah kita tusuk-tusuk pakai bor, wah itu kalau kita menggunakan gerinda itu cepat ya. Masalahnya nanti kalau langsung ini di gerinda, nggak tahan mata gerindanya, bisa lengket ya. Oke. Nanti kita lakukan hal yang sama seperti ini. Nanti kita potong lagi gerinda ya. Oke guys, sekarang udah selesai kita lakukan pengeboran dan membentuk polanya di materialnya ini ya. Sekarang kita tinggal langsung potong pakai gerinda ya. Nah, hubungan ini udah diputus-putus dari segala sisi ya, tinggal kita ketok aja guys. Tuh guys, nih seperti ini hasil akhirnya. Nanti kita tempelkan pola ini, kita rapikan dulu ya, terapikan. Untuk ketebalan materialnya lumayan nih guys. Nih, tebal banget. Ini sekitar lebih kurang 6,5 mili. Bagian yang sebelah sininya ketebalannya bisa mencapai 7 ya. Oke, langsung saja kita rapikan dulu. Kita bersihkan sesuai dengan pola-polanya ini ya guys. Nah, ini dari blok bekas motor nih, Yamaha nih ya. Nih, kita ambil, nanti kita tempelkan di sini ya. Ini nanti maksudnya itu dimasukkan ke dalam ini.
Nah, kita kasih lapisan seperti itu. Nanti kita baut dari sini ya, dari luarnya nih. Kita baut, tembus. Nanti baru kita drat ini. Lantas dioper bos. Sehingga yang retak-retak ini udah bisa dihilangkan ya guys. Oke guys, ini polanya udah kita bentuk ya. Sesuai bentuknya seperti itu ya. Nah, ini udah pas di dalamnya. Terus konturnya di dalam ini persis seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan lakukan pengeboran di sini supaya nanti betul-betul bisa nyatu ya. Langkah selanjutnya kita akan ukur ini dulu, nanti kita letakkan lubangnya di bagian tengah ya. Ini kita bagi dua, 9 mili ya. Oke, 9 mili. Tuh, udah dikasih tanda. Terus ini oke, udah kelihatan ya. Kita kasih titik dulu. Oke, berikutnya kita akan lakukan bikin lubang baut di sini. Terus ini kita garis juga 9 mili ya guys. 9 mili. Nah, udah kelihatan ya. Oke. Terus kita ukur lubangnya nanti jaraknya ke sini. Ini angkanya 24,5. Oke, kita coret. .5 itu sepertinya kurang ya. Soalnya kepala bautnya segini, nggak nyambung nantinya. Bautnya kita geser lagi dikit ya. Jadi 7 mili. Oh, kau tidak tahu ni. Dia lambe kontennya tu. Cuma bunyi apa dah? Hidup bos. Hidup, Pak Tara. hidup. Hidup loh Pak Tara. Hidup Pak Tara. .26,5. Lapon ni. Kita bikin garis untuk lubang baut ya guys. Nah, ini kelihatan diintip dari lubangnya ada garis baut itu ya. Kira-kira dia posisinya di sini. Nah, yang satunya ini di sini ya. Terus kita ukur lagi 9,5 mili ya, untuk menentukan lubang bautnya di mana. Nah, udah ketemu ya guys. Lantas kita bikin tanda agar nanti saat pengeboran dia tidak menggeser-geser ya. Oke.
Setelah itu kita satukan. Nah, posisinya tepat banget. Terus lubang yang kita bor itu ada tanda di dalamnya, tanda titik ini. Jadi artinya itu presisi. Ya guys. Oke. Setelah itu, supaya lebih akurat, kita kunci menggunakan tang setil ya. Mana tangnya? Ini dia tang setil. Oke guys, ini materialnya udah kita bentuk sesuai dengan pola. Terus ini udah kita bor ya, sudut-sudutnya udah kita bulatkan sesuai dengan kontur yang ada pada crankcase ini ya. Oke guys. Nah, setelah kita bor, oke, pas presisi. Terus nanti kita lanjutin buat lubang ini nih ya. Biar nanti crankcase ini dengan plat tambahan ini bisa satu drat senyawa kayak gini ya. Udah kita senai juga menggunakan kalau kira-kira bahasanya baut biasa, baut 8 biasa ya, tapi yang model bunga nih guys. Untuk ukuran handtapnya itu M5 kali 08. Oke, udah jadi. Terus kita kasih lubang ini lagi ya guys. Lubang ini kurang
kelihatan guys ya. Tuh. Oke. Udah kita drag ya, tinggal kita tempel. Lalu kita baut ya. Nanti pas pemasangan terakhirnya nanti dikasih lem Dodgestone aja. Kalau ada yang lebih bagus seperti lem pesawat gitu ya. Nah, ini kita baut ya. Kunci yang rapat sebelum kita melakukan pengeboran, dan bagian sininya harus sama rata ya guys, plat ininya. Tuh. Oke, kita bor lagi buat bikin lubang opar bosnya. Ini dratnya udah rusak, ini udah pecah-pecah ya. Sekarang kita lakukan opar bosnya menggunakan busi ninja ya. Terus kita lanjutkan menggunakan mata bor 12.
Udah guys, sudah tembus tuh. Udah tembus ya. Terus kita lanjutkan pengeboran 13 mili ya. Sampai nanti 14 mili. Untuk melakukan apa namanya nih? Untuk pengaplikasian drat busi ini ke baut oli ini, kita harus menggunakan hentat M14 dikali 125 ya guys. Kurang jelas lagi tulisannya ya guys. Nah, tadi bor 12, ini bor terakhirnya nomor 13. Ini pengeborannya harus lurus ya. Nggak boleh mereng-mereng. Oke guys, ini bor terakhirnya bor 13 ya. Lantas kita ambil ini senai M14 dikali 125 ya. Nah itu dia, pas, langsung kita drat ya. Untuk menghindari pecahnya, kita borkan dulu mata dratnya gitu, biar tidak terlalu terpaksa ya. Sebelum kita lakukan pengedratan, saya mau ngasih tahu bahwasanya di sininya ada keretakan. Ya, sini ada keretakan. Jadi alangkah baiknya kita pasangkan ininya ya, apa namanya nih? Bak kopling ya. Kita pasangkan bak koplingnya.
Lantas kita kunci semuanya, yang mana tujuannya begitu kita drat nanti ini tidak menganga ya, sehingga kita terhindar dari pecah yang terus yang mana tujuan lainnya supaya dratnya utuh ya, dratnya utuh, tidak menggeser-geser. Oke, cukup segitu saja bautnya ya. Nanti kita buka lagi. Begitu udah selesai nanti pengedratannya, nanti kita lepas, kita bersihkan mesinnya ya. Oke, kita ambil dratnya tadi. Nah, begitu bloknya tidak dipasang, dia sedikit agak geser. Saat pengedratan, perhatikan lurus arah ke sini dan ke sini ya guys. Yang penting tegak lurus setara dengan ini ya. Yang penting nanti tidak melenceng, tidak mereng ya maksudnya. Udah mentok ya guys. Sekarang kita lepas dan kita masukkan businya. Nih businya kita masukin. Presisi ya guys, presisi tanpa ada kemiringan dikit pun. Untuk membuktikan miring atau tidaknya bisa diperhatikan dari permukaan busi ini. Nih, rapat ya. Oke, rapat. Jadi yang mana busi ini fungsinya nanti untuk oper bosnya ya. Secara teori kita udah bikin sketch gambarnya di sini seperti ini ya. Nah, seperti ini jadinya busi nanti. Jadi busi ini, yang ini nih, kita potong lagi sampai ke sini. Terus dia tinggal di sini ya. Nanti kita lem. Terus yang tengah ini kita lobangin, kita masukin nanti baut 14. Pengganti baut ini ya.
mengganti baut oli yang kayak gini. Jadi kita kecilkan bautnya menggunakan baut 14 biasa ya. Nah, itu bisa dipastikan tahan seumur hidup. Oke guys, bahannya dari busi. Terus ini ya, blok bekas yang mana ininya saja kita ambil ya, karena permukaannya ini rata. Ini kepunyaan Yamaha ya. Ini Seon punya nih bos, senggol dong. Nah tuh Seon kan. Nah itu kan permukaannya rata. Jadi materialnya kita ambil dari bahan blok ini untuk pelapis bagian dalamnya. Terus busi buat overbossnya. Nih secara ini seperti inilah kira-kira gambar sketnya. Ini B ya. Ini A nya seperti ini. A nya. Terus kasih lapisan ini ya guys, lapisan ini yang udah kita ambil dari bahan blok bekas. Nah konturnya seperti coretan mata bor itu ya. Nah seperti ini. Nanti ini overbossnya kita bikinkan dari busi nanti. Nanti setelah itu kita lepas lagi semua, kita lem, baru kita pasang secara utuh ya. Oke guys. Nah ini presisi, nggak ada kemiringan dikit pun, businya rapat ya. Oke, sekarang yang bagian sininya kita potong supaya keramik businya ini bisa dilepas. Oke guys. Sekarang businya kita lepas, kita colokin ke bor ya. Oke, ke bor. Ini proses akhirnya nih guys. Yang mana nantinya kita potong segini ya guys. Kita potong segini. Tapi untuk kita ngedratnya harus ada pegangannya dari kunci. Harus. Ini nanti kita pegang seperti ini pakai kunci 19 ya. 21 ya. 21. Terus kita drat menggunakan drat 10 kali 125 di sini. Jadi kalau nggak ada megangnya nggak mungkin pakai tangan kan guys. Sekarang kita bor. Kita hajar pakai gerindang. Oke. Setelah itu kita lepas ya. Ininya juga kita potong ya guys. Oh nggak mau dia, kita pecahkan saja. Setelah businya kita potong ya guys, terus kita keluarin keramiknya, terus kita masukin ke kunci sok ya, sok 21. Ini buat pegangan. Biar tidak muter pas kita bor ya. Ini guys. Terus kita hajar pakai bor 8,5 mili ya. 8,5.
Oke guys, sudah tembus. Sudah tembus. Terus langsung kita lakukan pengederatan ya. Agar masuk baut 14 ini, kita gunakan drat 10 kali 125. Karena ini sama ya, buat baut 14 itu kodenya 10 kali 125. Oke. Nah, udah jadi ya guys. Tinggal kita baut aja sini. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Jadi ini businya kita bautin di sini. Nanti kita potong segini ya. Pokoknya kita potong, kita rapikan. Jadi overboss ini nempel di bak mesin ini untuk selamanya ya. Untuk selamanya. Jadi yang kita bongkar pasang nih pas nurunin oli ya baut ini, cuman nanti kita potong sesuaikan dengan kebutuhannya guys. Oke ya. Setelah kita drat, kita lakukan pemotongan di sini ya guys, agar nanti bisa diaplikasikan secara sempurna. Kita potong dari sini ke sini lebih kurang sekitar 1,5 mili lah, ataupun 2 mili ya. Kita garis dulu. Kita garis ya. Pas kita baut lagi buat pegangan ya. Oke guys. Tolong Bu, baloknya Bu, Ibu asisten. Kita hajar gerinda ya guys, dihajar sama gerinda.
Setelah dipotong, hasil jadinya seperti ini ya guys. Nah, ini dari busi bekas. Dari busi bekas yang udah kita potong nih ya. Nah, itu dia busi bekas dan blok bekas nih. Oke guys, nih dari blok bekas. Terus busi udah kita lakukan pemotongan. Terus bagian rad ini kita ambil untuk overboss. Bagian dalamnya kita drat ulang menggunakan drat 10 kali 125 untuk baut 14 ya, seperti ini. Baut 14. Jadi cara pengaplikasiannya di crankcase itu gampang ya guys. Umurnya ini kita pasangkan di crankcase-nya ya. Nanti kita lem ya. Udah jadi seperti itu. Udah gampang itu. Terus buat pengunciannya ini menggunakan baut dan mur. Nah, kira-kira seperti itu nantinya ya. Jadi ya, seperti model aslinya lagi. Terus ini lapisan aluminium dalamnya yang bekas dari blok itu udah kita baut. Sini kiri kanan kita lakukan pengeleman nanti ya kan. Terus overbossnya ini juga menyatu sama lempengannya, layaknya seperti teori, seperti yang kita catat kita tulis di bukunya. Nah, gitu kira-kira ya guys. Terus baut olinya bawah ini ya, baut olinya baut 14. Nanti kita potong sesuai kebutuhannya. Kalau panjang itu yang mentok ya guys, mentok di saringan olinya. Nah, mentok ya. Nanti kita potong sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sekarang kita bersihkan dulu mesin bagian dalamnya. Kita lepas ya. Kita lepas, kita bersihkan, terus nanti kita lem. Itu udah didrat ya guys, udah didrat. Nampak kan, tembus. Jadi itunya plat aluminium yang kita ambil dari barang bekas itu, dari blok bekas itu, buat lapisan bagian dalamnya ya. Nih. Nah, kira-kira seperti itulah jadinya. Jadi drat ini kita bersihkan semua dulu ya. Kita potong nanti sesuai dengan panjang overbossnya.
biar nanti bisa masuk gitu ya. Nanti kalau tidak dipotong nanti mentok ya, mentok ke crankcase, jadi enggak ini ya, enggak bisa dia mereduksi oli yang bocor. Tadi urut si kakak. Bang, tadi urut enggak? Kemarin. Terus ini, nah itu dia ya, kita bersihkan dulu, nanti kita pasang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke guys, setelah kita bersihkan mesinnya, material yang kita buat itu, ini lapisan untuk ini ya, untuk baut oli yang pecah. Ini pecah ya guys, jadi kita lakukan pengeleman ya. Kita lem menggunakan plastik steel. Lem secara merata, nanti baru kita tempelkan ya. Baut ini juga dilem ya guys. Udah dikunci kayak gini, dia udah nggak bisa dibuka lagi ya, karena udah semuanya dilem. Terus kita ininya, overwashnya ini kita lem juga ya guys, dilem juga ya, sama seperti tadi. Untuk pengelemangan lubang bautnya itu harus dilem luar dalam ya.
lubangnya dilem biar dratnya ini terisi sama lem ya guys, sama lem. Terus ininya juga dilem ya perbosnya. Dikunci bautnya sebelum lemnya mengeras ya guys. Sebelum lemnya mengeras jadi ya harus sudah dikunci. Guys, jika udah seperti itu, ini murnya bautnya kita lepas. Overboss ini lengket di sini untuk selamanya dan tidak bakal dilepas-lepas ya guys. Dan terus ini pengganti baut olinya, baut 14 biasa ya. Nih. Ini nanti dikasih ring dari aluminium ya. Nah, itu dia. Terus sisa-sisa lemnya itu harus dibersihkan ya guys. Kalau enggak nanti numpuk di situ, bisa-bisa baut ini nggak bisa dibuka lagi ya, baut olinya. Bersihkan sisa-sisa lemnya ya guys sebelum dia mengeras. Soalnya di situ ini ada saringan oli ya, saringan oli. Nanti kalau tidak dibersihkan, jadi saringan olinya tidak bisa masuk. Itu kalau mesin ini tidak menggunakan saringan, wah panjang urusannya nanti. Bisa-bisa kerak-kerak oli itu bisa naik nanti ya. Bisa naik ke piston, ke crank, ke apa namanya, ke setang kruk as. Oke guys, udah bagus, udah sempurna pemasangannya. Tidak ada hal-hal yang perlu diragukan lagi. Dan ini saringan olinya ya, saringan olinya. Ini setiap mesin wajib dipasang ya. Ini kalau tidak dibersihkan tadi, jadi saringan olinya nggak bisa masuk ya. Oke guys, sekian dulu video ini kami buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kan cara memperbaiki apa namanya nih, lubang oli ataupun crankcase yang pecah tanpa menggunakan las ini ya. Dan ini kita kasih lapisan overboss kita buat dari busi bekas. Terus ini harus dikunci 2 biji ya, harus dikunci biar nggak geser-geser nanti ya. Ini udah kuncinya udah 3, yang mana fungsi plat ini untuk menahan oli dari samping, terus overboss ini untuk menahan baut supaya tidak gampang dol, terus untuk menahan oli rembesan dari samping-samping ini ya, dari samping ini. Terus lapisan ini harus rata di sini ya guys. Oke, sekian dulu video ini kami buat, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sekian dulu dari kami Ataris Motovlog. Saksikan video-video kami di lain waktu ya. Besok kita akan membuat
Oh, gear Satria FU ya, 16 titik. Nih motornya. Terus gear depannya itu nanti kita buat 16 mata. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke ya.